Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini, saya ada di Jembatan Kelepu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di belakang saya, ada satu karya yang luar biasa yang dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai talenta. Tetapi lebih dari semua itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada karya yang maha dahsyat di dalam kehidupan kita ketika Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Pada pagi hari ini, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Lukas. Lukas 24, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kisah ini adalah ketika Yesus sudah bangkit, dan di situ ada dua orang murid Yesus yang berjalan menuju ke Emmaus. Dan Alkitab katakan satunya bernama Kleopas. Ketika mereka berjalan, tiba-tiba Yesus ada bersama dengan mereka. Tetapi firman Tuhan katakan mereka tidak mengenal Yesus. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yang menjadi masalah adalah mata mereka. Bukan Yesus, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Apakah yang menghalangi mata mereka? Tentu saja kesedihan, kekecewaan. Mereka berharap bahwa Yesus inilah nanti akan membebaskan umat Israel. Mereka berharap Yesuslah yang akan menjadi raja. Tetapi sekarang Yesus mati. Dan kata orang Yesus bangkit. Tetapi mereka belum melihat. Bahkan di dalam kubur pun mereka melihat kubur yang kosong. Ada kekecewaan yang luar biasa di dalam hidup mereka. Sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Begitu juga sering di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami sesuatu kekecewaan, sesuatu masalah di dalam kehidupan kita, maka mata kita terhalang untuk melihat kemuliaan Tuhan. Yesus yang sudah dikenal menjadi guru, menjadi sahabat. Bahkan suaranya pun mereka tidak mengenal. Mari pada pagi hari ini, kita mau buka mata kita ya, supaya kita mengenal siapa yang berjalan bersama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika murid-murid ini berjumpa dengan Yesus, maka apa yang terjadi? Kita akan baca di dalam Lukas 24 ayat yang ke-29. Yang pertama, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita rindu selalu bersekutu dengan Yesus. Rasanya nggak cukup waktu itu, sehingga mereka mendesak, Yesus ayo tinggal bersama kami. Kita mungkin sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun atau bahkan mungkin puluhan tahun. Tetapi apakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus? Di setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, apakah kita merasakan ada kerinduan bersekutu dengan Tuhan yang rasanya tidak mau selesai? Mari kita periksa hidup kita di saat kita beribadah, di saat kita mungkin mengambil waktu saat teduh. Kita mau rasakan bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu membuat kita selalu rindu untuk selalu bersekutu dengan Allah. Ada rasa haus yang dipuaskan ketika kita bersekutu dengan Yesus. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayat 30 dan ayat 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
Yang kedua, perjumpaan dengan Yesus itu membuka mata kita untuk mengenal siapa Yesus. Setiap bulan kita mungkin sedang mengikuti perjamuan suci. Tapi apakah kita merasakan sesuatu saat kita mengikuti perjamuan kudus itu? Ataukah itu hanya satu kebiasaan yang dilakukan setiap minggu pertama dan kita tidak menerima apapun? Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah pada pagi hari ini kita introspeksi kepada diri kita. Kita mau terbuka mata kita untuk mengenal Yesus, untuk mengenal Dia sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan, sebagai Bapa dan sebagai sahabat kita. Mari pada pagi hari ini kita minta kepada Tuhan, Tuhan celikkan mata kami untuk melihat Yesus. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Yang ketiga, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, ada yang berkobar-kobar di dalam kehidupan kita. Berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Berkobar-kobar di dalam mengiring Tuhan. Berkobar-kobar di dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berkobar-kobar di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita periksa hati kita. Masih adakah yang berkobar-kobar itu di dalam hidup kita? Ketika kita mendengarkan Yesus berkata-kata, ketika kita mendengar firman Allah, masih adakah yang berkobar-kobar di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, baiklah pada pagi hari ini kita mau periksa hati kita. Apakah kita benar-benar sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus? Ataukah kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, tapi kita tidak mengenal siapakah yang berjalan dengan kita? Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi bekal di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati Tuhan pelayanan dimanapun Tuhan, baik di gereja lokal maupun Tuhan, pelayan-pelayan dimanapun Tuhan Engkau tempatkan Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, Engkau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu. Oh Bapa, jadikan mereka berkat, jadikan mereka lengan-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus untuk jemaat COTW, dari anak-anak, dari balita sampai orang tua Tuhan, sampai lansia. Oh Bapa di dalam surga, Engkau lawati setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang ada di dalam setiap masalah, persoalan Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan kami yang sanggup Tuhan membuka jalan bagi setiap masalah yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada hari ini Tuhan kami mau berjalan bersama dengan Engkau dan kami mau kenali Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.